siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri, SDN, Gembongan, Kulon Progo, bernama Ariendra Ralea atau Lea, 9, belajar sambil menjaga adiknya yang baru berusia 4 tahun. Kepala SDN Gembongan, Prihastuti Komarul mengatakan hampir setiap hari Ralea membawa adiknya ke sekolah. Awalnya cuma dibawa 2 kali seminggu, namun sekarang hampir setiap hari, kata Hastuti pada wartawan. Ia mengakui bahwa secara aturan, membawa kerabat seperti adik ke sekolah tidak diizinkan. Namun Lea diizinkan membawa adiknya dengan pertimbangan khusus. Sebab ibu Lea, Rubianti, 36, saat ini harus menjalani kemoterapi untuk kanker payudara yang menjangkitnya. Kemoterapi dilakukan di RSPAU Harjolukito, Bantul sejak 6 bulan lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rubianti adalah orang tua tunggal dengan 3 anak, yaitu Lea sebagai anak tertua dengan 2 adik laki-laki. Menurut Hastuti, awalnya Rubianti meminta Lea untuk tinggal di rumah selama ia menjalani kemoterapi dari pagi hingga malam hari, namun ditolak. Lea menolak karena takut ketinggalan pelajaran di sekolah, sehingga ibunya akhirnya menghubungi saya, ujarnya. Rubianti lalu meminta Lea diizinkan membawa salah satu adiknya ke sekolah selama ia menjalani kemoterapi. Hastuti memberikan izinnya dengan pertimbangan empati terhadap kondisi Rubianti. Sejak itulah, adik Lea selalu menemani dirinya selama berada di sekolah. Biasanya, Lea akan bersepeda dari rumahnya yang berjarak sekitar 1 km dari sekolah, ke rumah temannya untuk menitipkan sepedanya di sana. Selanjutnya Lea, adiknya dan temannya itu melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan diantar oleh orang tua temannya menggunakan sepeda motor. Jarak rumah teman Lea dengan sekolah lebih dekat, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kalau pas pulang sekolah, baru Lea dan adiknya jalan kaki ke rumah temannya, terus menaiki sepeda sambil membonceng adiknya sampai ke rumah, tutur Hastuti. Sebagai kakak, Lea pun selalu mengemong atau menjaga adiknya selama berada di sekolah. Bahkan saat belajar di kelas atau mengikuti kegiatan pramuka seperti hari ini. Hastuti mengatakan adik Lea cukup pendiam, sesekali bermain di teras atau di lapangan saat bosan. Para guru pun turut memberikan perhatian pada adik Lea selama berada di sekolah. Misalnya diberikan kegiatan mewarnai dan sebagainya agar tidak mudah bosan, katanya. Hastuti mengatakan Lea merupakan pelajar yang cerdas secara akademis, terlihat dari nilai-nilainya yang selalu bagus sejak kelas 1. Ia disebut memiliki kemauan belajar yang tinggi di tengah kondisi berat yang dihadapinya. Apa yang dialami Lea pun diharapkan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Terutama dalam menumbuhkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Secara tidak langsung Lea juga memberikan manfaat positif bagi teman-temannya, ujar Hastuti. Lea sendiri mengaku tidak terganggu dengan keberadaan adiknya selama di sekolah. Sebaliknya, ia justru merasa senang ditemani adiknya selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Ia mengatakan ingin bercita-cita sebagai dokter saat sudah dewasa nanti. Bahkan sudah berangan-angan ingin mendirikan rumah sakit sendiri. Ditemui awak media, Rubianti mengaku tak mempunyai pilihan selain membiarkan Lea mengajak adiknya ke sekolah. Karena enggak ada yang ngomong, saya mau minta bantuan ke siapa, ucap Rubianti sambil berlinang air mata. Saya juga bingung, enggak ada uang buat bayar yang jaga sehari-harinya, imbuhnya. Rubianti mengaku masih harus menjalankan serangkaian pengobatan kanker di RSPAU Dr. S. Harjolukito, Bantul. Radioterapi di RSPAU Dr. S. Harjolukito. Terapi ke-20 kali kurang 10 kali lagi, ucapnya. Menderita sakit parah dan single parent, Rubianti mengaku biaya pengobatannya selama ini dibantu oleh pihak yayasan. Ia menegaskan sama sekali tak menerima bantuan dari keluarganya, walau jarak mereka dekat dari rumahnya. Jangankan bantuan biaya dan tenaga, Rubianti bahkan mengaku tidak pernah dijenguk selama sakit. Biayanya itu saya dikasih kadang dibantu juga dari yayasan, gimana ya jujur aja dari saya sakit, keluarga enggak ada yang nengok saya ke sini, kata Rubianti. Enggak ada sama sekali, saya tunggu-tunggu juga enggak ada, makanya saya berusaha sendiri, imbuhnya sambil terus menangis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.